Jam 5 tepat, semua kembali berkumpul di lobi hotel. Keluarga besar Hardian sedang bersiap menuju bandara. Pisang aman, Kak? Goda Reza pada si sulung. Nih, ada? Jawabnya sambil mengusap-usap bantal kuning itu. Di sana pulangnya jauh, jadi nggak bisa kabur. Reza yang tahu kejadian drama malam pertama air tidak hentinya mengejek. Coba aja tinggalin. Berani nggak dia berenang demi si pisang? Timpal hujan dengan senyum menggoda. Wah, nantangin. Ucap air dengan tangan sudah berada di pinggangnya. Kalau sampai kejadian nih pisang gak ada, lo yang harus siap gue pencet-pencet. Tambahnya lagi yang langsung membuat semua orang tertawa. Air dan hujan satu mobil dengan Bumi juga kayangan. Anak kedua itu membawa mobilnya sendiri dengan sang kekasih yang duduk di sisinya, sedang pasangan pengantin baru sudah nyaman di kursi belakang. Berapa jam ke sana, Ai? Tanya Hujan pada sang suami yang menyandarkan kepala di bahunya. 4 jam kalau nggak salah. Udah lama banget nggak ke sana, jawab Air. Hujan hanya mengangguk lalu kembali melempar pandangannya jauh keluar sambil menikmati jari tangannya yang sedang dimainkan oleh sang suami. Au! Bekik Hujan saat Air meremas tangannya dengan kencang. Sakit, Ai, keluh gadis itu sambil meringis. Gemes banget gue sama tangan lo, kata Air. Tapi nggak diremes begitu kali, protes Hujan lagi. Lucu, jangan hujan deres. Mirip sama ceker ayam, putih banget, kakak Air yang langsung mendapat cubitan panas dari sang istri. Bumi yang melihat pasangan yang sedang ribut di belakang hanya bisa menggelengkan kepalanya, sedangkan Kayangan hanya tersenyum simpul. Kita nggak boleh berantem ya nanti, bisik Bumi pada Kayangan. Sampai di bandara, semua langsung turun dari mobil untuk bersiap menaiki pesawat pribadi milik keluarga dengan ukuran yang lebih besar dari biasanya. Hujan hanya bisa menelan salivanya sambil mencubit kecil tangannya. Lagi-lagi dia harus ditakjubkan dengan segala kemewahan yang ada di hadapan matanya. Kenapa lo? Tanya Air saat kedua sudah berdampingan. Ini punya lo? Bagus banget, ucapnya dengan rasa kagum luar biasa. Bukan, ini punya papa. Gue harus jual ginjal gue sama ginjal lo dulu kalau mau punya ini, jawabnya Asal. Lo aja, gue sih gak mau, dengus Hujan kesal. Air sengaja menarik sang istri ke kursi pojok karena tidak ingin diganggu. Dia memilih tidurnya aman dan nyaman, jauh dari papanya yang mungkin saja terus menggoda seperti biasa. Kenapa di sini sih? Ini kan belakang, Ai, protes gadis itu. Ia ingin menikmati jalan-jalan naik pesawat pribadi dengan mengobrol dengan Cahaya dan juga Kayangan. Masih mending di belakang daripada lo gue taruh di sayap. Atau mau di bannya sekalian? Sumpah, lo jahat banget. Gue hilang. Awas ya kalau lo sampai nangis, ancam Hujan pada suaminya. Jangan hilang dulu, jangan hujan deras. Air langsung memeluk istrinya dari samping, membuat Hujan tentu sulit sekali bergerak. Dia menghela napas bingung antara kesal dan bahagia karena Air selalu memberi hal itu dalam waktu bersamaan. Minggirlah, gue mau bangun. Gak boleh, di sini saja, ditanya saat masih belum mau melepaskan pelukannya. Gue mau pindah ke sayap, biar langsung terjun sekalian. Nanti pas udah sampai di bawah, gue tinggal melambaikan tangan. Dadah, Ai, ucap Hujan. Ih, gak boleh. Rengek Air makin mengeratkan pelukannya. Daripada lo terjun, mending gue yang manja. Sampai di kota tujuan, semua langsung masuk ke dalam kamar masing-masing. Dengan pembagian kamar yang sama seperti di hotel. Air langsung membanting tubuhnya sendiri di tengah kasur. Rasa lelah dan kantuk tidak lagi biasa ia tahan. Enggak ganti baju dulu, Ai? Tanya Hujan sambil membuka koper kecil miliknya untuk mengambil perlengkapan mandi. Hujan langsung masuk ke dalam kamar mandi tanpa merasa terkejut lagi. Dia harus mulai membiasakan diri dengan segala kemewahan yang dimiliki keluarga suaminya. Pemuda itu benar-benar terlelap dengan begitu tenang karena mungkin ada si pisang dalam pelukannya.
Hujan tidak mau ambil pusing dengan kebiasaan sang suami yang menurutnya sangat menggemaskan. Di saat pasangan suami istri selalu tidur berpelukan, namun lain halnya dengan air dan hujan. Mimpi apa gue diduain sama pisang kayak gini? Gumamnya sambil terkekeh. Dia yang sudah meringsek naik ke kasur ikut berbaring di sisi air yang tidur meringkuk. Pergi pun datang tanpa terjadi hal apapun sebelumnya. Pasangan pengantin baru itu kembali menjadi raja dan ratu sehari. Ini adalah acara khusus, semua teman-teman air dan hujan tanpa ada tamu dari orang tua mereka. Dekorasi bernuansa serba putih yang terletak di sisi laut lepas menambah kesan elegan dan mewah dalam pesta pernikahan pewaris utama keluarga Rahardian. Akan hadir semua sahabatnya dan juga deretan gadis cantik yang masih berstatuskan kekasihnya. Hujan yang tahu hal itu tidak bisa berbuat banyak, asal tidak mengganggu. Nanti semua ia serahkan pada suaminya, karena dia juga tahu hubungan macam apa yang dijalani air dengan para kekasihnya itu. Tentu hanya sebuah status dan popularitas. Kalau ada yang mau jadi cewek gue, yang ya gue terima, daripada dia nangis. Sayang banget soalnya, cakep, takut mau bazir, gak nolak, kasihan. Itulah beberapa alasan kenapa ia menjadi seorang playboy. Sikap jahil dan sering menggoda membuat para gadis terbawa perasaan yang akhirnya menyerahkan hatinya pada sosok air yang tidak pernah main hati kecuali pada kayangan. Siapapun tidak menyangka jika hujan akan bersanding bersama air, sosok gadis biasa yang mandiri, galak dan berani. Dan yang belum mengenalnya justru dibuat semakin penasaran dengan kepribadian menantu pertama keluarga Rahardian itu. Kalau dingin bilang ya, bisik air saat keduanya mulai keluar menyambut tamu. Angin doang kan? Tanya hujan. Iyalah, petirnya udah gue usir, gak boleh datang ke sini, ujar air. Kenapa? Kan istri gue takut, sautnya sambil tertawa. Hujan yang selalu menimpali semua godaannya membuat air semakin senang menjahili sang istri. Yakin cantik? Pacar lo yang entar menjejer itu juga pada cantik. Awas aja tuh mata. Kalau sampai gak kedip, bakal gue lempar tuh pisang lo ke tengah laut. Ancam hujan dengan menaikkan alisnya. Wih, ancamannya dahsyat, bikin kakak Ai pengen cium. Godanya pada hujan. Dengan cepat dia langsung menangkup wajah cantik sang istri, lalu menciumnya dengan gemas sambil tergagah. Gadis itu tidak bisa mengelak. Dia hanya menutup mata untuk menahan malu karena beberapa tamu sudah riuh melihat aksi pasangan pengantin itu. Sensor woi, gue jomblo, teriak salah satu yang entah siapa dan akhirnya berujung gelak ketawa. Buset deh, sekalinya halah lupa udahan, timbal yang lainnya. Nyebur yuk nyebur, kita mah gak dianggap. Air tergelak setelah puas menciumi seluruh wajah yang kini sudah merah merona karena malu. Dari banyaknya tamu yang datang, hanya beberapa yang ia kenal. Bis apa yang paling membahagiakan? Tanya air. Semua bersorak karena tahu rayuan mautnya sudah mulai keluar. Hujan menggelengkan kepalanya. Dia sedang tidak bisa berpikir karena rasa malu. Bisa nikah sama kamu. Pagi ini usai sarapan, semua keluarga bersiap untuk pulang ke kota. Cuti kuliah anak-anak pun telah usai dan jangan tanyakan pekerjaan Reza dan langit yang pasti sudah sangat menumpuk. Kita pulang duluan ya. Kalian berdua harus bisa jaga diri, oke? Pesan Reza kepada si sulung dan menantunya. Siapa? Jawab air sambil bergelut manja pada bapaknya. Jagain istri juga, jangan sibuk sendiri, goda Reza lagi sambil mencubit pipi anak kesayangannya. Kamu mah mas, boro-boro suruh jaga anak gadis orang, disuruh jaga anak ayam warna-warni saja mati terus, kekeh Melisa yang langsung menutup telinga. Mama, teriak air. Istri kakak masa disamain sama anak-anak ayam warna-warni sih? Jarinya doang yang sama tuh, sautnya kesal. Ya ampun Ai, sama aja jahatnya, ucap hujan. Enggak, gue bercanda, jangan hujan deras.
Rayu air yang berpindah memeluk istrinya yang merengut kesal. Lo cakep kalau lagi cemberut, kalau senyum gue takut, bisiknya. Plak. Lagi-lagi telapak tangan gadis itu mendarat di telinga suaminya. Ribut mulu, timpal Bumi yang malah mengeratkan rangkulannya di bahu kayangan. Pasangan pengantin itu langsung kembali masuk ke dalam rumah selepas kepergian keluarga. Air sudah duduk di atas karpet bulu dengan stick PlayStation-nya di ruang tengah bangunan megah itu. Kita pulang dulu saya? Tanya Hujan yang duduk di sofa dengan laptop di atas bangkuannya. Nanti sore kita jalan-jalan ya? Ajak Air, matanya masih fokus pada layar TV LED besarnya. Kemana? Tanya Hujan antusias. Ke kamar, jawabnya Asal yang langsung membuat Hujan mendengus kesal. Itu bukan jalan-jalan, Ai. Sungut Hujan. Jalan-jalan lah, emang lo udah muterin ini rumah? Sebelum keluar, lo ubek-ubek aja nih isi rumah sampai lo hafal. Jangan nyasar kayak kemarin, kata Air. Jelas lah gue nyasar, rumahnya gede banget, gerutu Hujan tidak mau kalah. Yaudah, kita jalan-jalan dalam rumah dulu, ajaknya sambil terkekeh. Ogah. Air yang senang menggoda kembali fokus pada PS-nya, sedangkan Hujan sedikit demi sedikit mulai mengerjakan tugas kuliahnya. Namun sudah lewat tengah hari, rasa lapar pun mulai mereka rasakan. Lapar, Jan? Rengek Air yang meletakkan kepalanya di atas paha sang istri setelah tiba-tiba dia menutup layar laptop Hujan. Makanlah, masa tidur? Sautnya kesal. Yuk, makan yuk, yuk, ajaknya sambil menarik tangan sang istri. Hujan hanya pasrah saat dia ditarik menuju meja makan yang memang sudah disiapkan begitu banyak makanan. Ai, apa? Sautnya sambil terus mengunyah. Gue gak bisa masak, ucap Hujan sedikit menunduk. Emang gue nyuruh? Tanya Air bingung dengan pengakuan gadis halalnya itu. Ya gue kasih tahu, tapi gue bakal belajar kalau lo mau gue bisa masak, ucapnya lagi. Gak usah, gue bisa masak, nanti lo tinggal makan aja, oke? Balasnya sambil mengusap kepala Hujan. Gadis itu merasa terharu dan senang. Dia tidak dibebankan menjadi istri di usianya yang masih muda. Karena jauh di dasar hatinya, dia hanya ingin fokus pada kuliahnya. Lo gak usah mikirin hal yang gak penting kayak gitu. Yang penting kita nyaman jalaninya. Gue gak akan nuntut lo ini dan itu. Yang penting, Air memotong ucapannya, membuat Hujan mengernyitkan dahinya. Yang penting apa? Tanya Hujan. Yang penting lo diem kalau gue cium. Soalnya pipi lo kayak bakpao, anget-anget enak. Setelah pertemuan di rumah utama malam itu, Bumi selalu mencari cara untuk berbicara berdua dengan sang mama. Namun sialnya selalu saja ada hal yang membuat ia mengurungkan niatnya itu. Tok tok tok. Suara ketukan kamar membuat ia mengalihkan pandangannya pada pintu yang ia tutup rapat sedari usai makan malam. Tunggu, sautnya sambil berjalan. Ceklek. Kakak ada apa? Tanya Bumi saat Air berjalan melewatinya. Gak ada apa-apa, jawabnya yang duduk di sofa depan TV. Kamu ada masalah? Tanya Air langsung. Dia menyadari sikap lain kembarannya itu. Diamnya Bumi lebih terasa ada yang sedang ia pikirkan. Anak kedua itu mendesah sambil menarik nafasnya dalam-dalam. Dia bersandar di punggung sofa memejamkan matanya. Opa minta kalian menikah, bener gak? Tanya Air lagi, yang akhirnya dibalas anggukan oleh adiknya. Lalu, Bumi menoleh kemudian menggelengkan kepalanya. Mama, aku belum bilang sama mama kah? Lirih Bumi, raut wajahnya begitu terlihat kebingungan. Cerita dong, kan dari awal disuruh jujur. Kamu keenakan pacaran sih, sentak Air. Kini dia yang merasa kesal. Aku takut kak, mama gak sejahat itu deh. Apapun keputusan keluarga nanti tentang hubungan kalian, ya kamu harus terima, pesan Air. Dia tidak ingin adiknya salah memilih jalur yang membuatnya nanti susah sendiri. Mama sayang kahyangan kak, ucap Bumi dengan perasaan sakit dalam hatinya. Ya, itu kamu tahu. Air bangun dari duduknya untuk kembali ke dalam kamarnya sendiri.
Jangan mengulur waktu, kamu punya janji sama papa. Air mengingat adiknya itu sebelum ia pergi. Iya kak, aku ingat, gumamnya pasrah. Bumi yang duduk sendiri di kafe milik kakaknya sedang menunggu sabar sang mama dengan gelisah. Dia sudah membulatkan tekadnya untuk membahas hubungan ia dan Kayangan setelah mencoba menguatkan hatinya sendiri. Jika hasilnya sang mama menyuruh ia melepaskan Kayangan, belum ada tanda-tanda wanita 3 anak itu datang meski Bumi sudah menunjukkan hampir 20 menit. Mama lama banget ya, gumamnya dalam hati. Dia terus memainkan gelas berisi minuman yang kini tinggal setengahnya. Matanya terus menatap pintu utama, berharap mamanya cepat datang karena debaran jantungnya semakin berdegup kencang. Dengan rasa yang semakin gelisah, akhirnya Bumi meraih ponselnya untuk menanyakan keberadaan sang mama. Halo mah, sapanya saat teleponnya tersambung. Iya kak, jawab Melisa langsung. Mama di mana? Aku udah nunggu di kafe kakak. Wanita itu malah terkekeh membuat Bumi bingung. Maaf sayang, mama lupa, kata Melisa malu bercampur rasa tidak enak hati. Ya ampun mah. Bumi ikut terkekeh kecil. Dia yang meminta acara mendadak cukup sangat memaklumi jika mamanya ternyata lupa dengan pertemuan mereka. Ya udah, mama jalan sekarang ya, ucap Melisa. Iya mah, hati-hati di jalan, pesan setengah kepada wanita istimewanya itu. Siap sayang, tunggu mama dan pesankan makanan untuk mama ya, lapar banget, kekehnya lagi. Haha, pasti mah. Bumi menutup teleponnya, kemudian memesan makanan pada salah satu pelayan. Sambil menunggu, ia mencoba menghubungi Kayangan untuk sekadar tahu apa yang sedang dilakukan gadis kesayangannya itu. Bu, sayang di mana? Lebih dari 10 menit akhirnya terdengar notif dari ponselnya Kayangan. Baru selesai ibadah, ini mau pulang, kamu sendiri? Bumi, aku di kafe kakak, mau makan siang sama mama. Kayangan, sampaikan salamku untuk mama ya. Bumi, siap Tuan Putri. Bumi tersenyum sambil meletakkan lagi benda pipi itu. Melisa yang duduk sendiri di kursi belakang dalam mobil mewahnya terus menggerutu kesal saat ada kemacetan di jalan raya. Pak, gak bisa cari jalan lain? Tanya Melisa pada supirnya. Susah muter arahnya nyonya, jawabnya. Dengan perasaan kesal, dia kembali menyandarkan tubuhnya. Dia menatap dengan seksama sebuah bangunan megah yang menjulang tinggi. Terlihat beberapa antrian mobil keluar dari bangunan tersebut, tapi ada satu sosok yang ia kenal juga ikut keluar sambil berjalan kaki. Itu kan Kayangan. Untuk apa dia keluar dari gereja?